kejadian kebakaran yang pernah kami alami, memang kami menemukan adanya korban dari kebakaran tersebut. Jenis kecelakaannya beragam ya. Ada yang mulai dari yang shock, ada mulai yang kecelakaan yang berupa luka bakar, juga ada terus kecelakaan yang diakibatkan oleh kejatuhan benda dari material yang terbakar itu juga pernah ada. Yang pernah kami alami terutama korban itu terbakar karena mungkin dia melakukan pemadaman awal saat api belum begitu besar, tapi dia sudah berusaha melakukan pemadaman itu karena mungkin kurangnya pengetahuan tentang jenis bahan yang terbakar itu atau apa, jadi mereka mengalami luka bakar yang sering kita temukan di kebakaran. Untuknya kita saat melakukan pemadaman kita juga disertai oleh tim medis. Jadi saat terjadi kejadian kebakaran, tim medis baik dari PMI maupun dari tim cepat TGC yang sudah tersebar di 4 area wilayah Surabaya itu juga menemani kita, membantu kita untuk melakukan pertolongan pertama saat terjadi korban saat ada kebakaran tersebut. Jadi jenis korbannya, jenis lukanya itu memang bervariasi, mulai dari luka bakar, luka terjatuh material, terus mungkin shock, atau mungkin dia terjebak kekurangan oksigen atau pernapasan. Jadi rata-rata korban dari kebakaran. Kalau dari saya, kita itu sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau ada kejadian kebakaran, kami tidak ada beban untuk memadamkan api. Namun kami untuk bertindak langkah awal dalam mengatasi luka atau apa yang menjadi korban di situ, itu kami hanya penanganan awal untuk mengeluarkan korban. Setelah korban keluar, baru PMI yang melaksanakan penanganan. Karena memang kami sudah dibekali dengan beberapa pengetahuan medis dasar, cuman untuk pelaksanaannya kami masih diberi waktu karena perlambatan api ini sangat cepat sekali. Makanya kami kalau misalnya ada korban, kami fokus ke korban itu dulu. Sedangkan pasukan yang lain backup untuk memadamkan kanan kiri agar tidak ada perlambatan. Setelah mengambil korban, sudah dibawa ke luar, setelah itu kami fokus untuk memadamkan. Pertanyaan selanjutnya, apa tindakan medis pertama yang harus dilakukan ketika Anda menemukan korban kebakaran yang mengalami luka bakar atau sesak atau sakit? Nah, kali ini kami ambil alat kami dulu ya. Ini langkah awal ya. Ini masih direkam dong. Nah, ini. Setiap kami memadamkan api dalam melaksanakan pemadaman itu kami harus memakai alat ini namanya breathing apparatus. Jadi seorang pemadam itu nggak boleh langsung terpapar asap dari kebakaran tersebut. Jadi kita tetap menghirup udara yang bagus pakai tabung ini dengan kapasitas 200 bar. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau ada korban yang sesak nafas, apalagi dalam kondisi gedung ya? Kalau di gedung, kalau di rumah mungkin udaranya mungkin masih bisa, jarak untuk keluar masih bisa nggak terlalu panjang, pendek masuk keluar. Kalau di gedung masih pakai ini, dan penanganannya ya seorang pemadam yang pakai perlindungan nafas ini, bantuan nafas ini. Lalu kami berikan untuk korban kalau sudah sesak nafas. Kami kasih, karena kan asap pekat itu bikin sesak. Nah, kita pakai ini. Jadi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sudah membeli alat yang ada untuk menambah korban. Jadi kami buat satu tabung
mengirim untuk pernapasan 2 orang. Langkah kami di sini karena untuk tindakan medis itu tadi kami setelah gini, yang penting pemadam itu membawa korban yang ada di dalam sampai keluar dulu. Karena untuk tindakan medis kami belum dapat lisensi kan, dari situ kan nggak boleh tuh. Jadi kami yang penting korban masih bisa berjalan, korban tidak bisa berjalan baru kami tanggung. Kalau masih bisa berjalan kami kasih ini untuk membantu pernafasan sampai keluar. Kalau memang nggak bisa korban ini nggak bisa berjalan, baru kami beri tandu, tetap kita pakai nafas pernafasan. Setelah itu kami bawa keluar. Setelah keluar sudah dibawa sama PMI. Jadi untuk ranah yang lebih spesifik lagi itu ke medisnya langsung. Jadi kami tujuannya hanya untuk penyelamatan dan evakuasi aja. Kebakaran dari mengenali dan mengalami gejala spesifik yang sebelumnya pada korban kebakaran seperti luka bakar, kabut asap, atau trauma. Untuk latihan dinas kami setelah komunikasi ke anggota pasukan, jadi tim pasukan mulai dari pasukan pemadam, baik pasukannya maupun dalamnya itu dinas kami sudah memfasilitasi pelatihan yang berupa PDGD, pelatihan penanggulangan gawat darurat. Di situ kita dilatih untuk melakukan tindakan-tindakan dasar saat kita menjumpai korban saat terjadinya kebakaran. Pelatihan PPGD yang difasilitasi oleh dinas ini merupakan bekal awal dari kami pasukan pemadam untuk memberikan pertolongan awal, mulai dari bantuan pernapasan mungkin, atau mungkin bantuan awal saat terjadinya ada patah tulang, cedera fisik atau apapun. Kita sudah dibekali oleh dinas pelatihan berupa PPGD tadi, pelatihan pertolongan gawat darurat. Kalau pelatihan itu memang dari PPGD ya, kita kerjasama sama PMI. Cuman untuk lebih spesifiknya kami sudah dibekali bagaimana cara penanganannya untuk apabila kebakaran. Jadi kami hanya dibekali yang dasar-dasar aja. Karena kalau lebih spesifiknya mungkin kami berikan kerjasama dengan jenjangnya lagi ya. Itu aja. Bagaimana proses evakuasi korban kebakaran yang dilakukan dengan mereka ini proses evakuasinya ya. Jadi kalau misalnya ada 2 kemungkinan. Kalau misalnya api masih berkobar, ada korban di sana, kami selamatkan korbannya dulu, kami bawa ke samping. Karena kalau proses evakuasi itu memang space ya, belum terbatas ya. Kita amankan dulu yang penting bisa bernafas. Setelah itu kami fokus dulu. Karena yang pertama itu akses. Kalau akses bisa dilalui dengan pemadam untuk menyelamatkan aja, itu untuk akses penyelamatannya masih butuh ruang yang sangat besar. Jadi kami menyelamatkan dulu, kita bawa ke salah satu tempat yang kira kami aman. Setelah itu kami fokus dulu. Nah, kalau sudah padam baru kami evakuasi. Nah, yang kedua ini kalau memang sudah urgent, mau nggak mau melakukan penyelamatannya dengan ini, tapi balik lagi korbannya. Kalau korbannya sudah meninggal, ya sudah, kami fokus sama pemadamannya. Tapi kalau korbannya masih bisa berjalan, masih 80% lah karena asap kan yang mengaruhi, masih bisa berjalan, masih bisa kami ajak bicara, kami bantu dengan alat ini. Karena balik lagi, waktu kita penyelamatan dengan suhu atau api yang berbanyak itu panasnya kita ambil Pak. Bukan pakai ini toh, meskipun kita pakai baju panas seperti ini nggak bakalan bertahan lama. Jadi sebelum kami menyelamatkan, kami harus juga tahu bagaimana kondisi yang ada di sekitar. Seperti itu. Terus yang ketiga, ini yang beberapa kami itu kalau
korban yang terjebak masih kondisi sehat atau masih bicara kita masih di kami belum menemui sama sekali karena rata-rata itu sudah keluar terus luka bakar karena kena belo apa sesuatu yang berharga di bawah untuk disebabkan kena luka bakar rata-rata seperti itu. Yang saya temui itu kebanyakan beliau ini sudah meninggal, namun tidak terbakar, tapi karena asap. Jadi waktu itu saya evakuasi beliau ada di lantai 2, yang terbakar lantai 1. Ini rumah. Kami cari, ada korban 1, kami cari. Pakai duit 800. Kami cari ke atas, beliaunya sudah meninggal karena asap. Lalu untuk lukanya hanya yang kami lihat untuk kulitnya ini kayak keriput keluar seperti minyak. Jadi kami bopong keluar aja, setelah pemadaman selesai baru kami itu pun sudah meninggal, rata-rata seperti itu. Terus kalau yang lebih parah lagi ya terbakar habis rata-rata ya. Jadi kalau sudah terbakar habis ya kami langsung pakai kami bopong, karena kalau kami bopong ini sudah hancur ya. Kayak berapi itu. Jadi kami langsung pakai apa namanya buat jenazah itu pakai jenazah itu aja kami langsung pakai kan langsung rata-rata ya kami tembus seperti itu. Kalau di dalam terjebak terus kami evakuasi itu kemungkinan sangat minim karena rata-rata kalau sudah terjebak pasti kena asapnya pasti. Yang kami pengalaman kami seperti itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam situasi kebakaran besar, bagaimana Mas memastikan bahwa korban yang membutuhkan perawatan medis segera mendapatkan perhatian yang tepat? Fokus dalam penanganan kebakaran, fokus kita yang pertama pasti penyelamatan. Jadi penyelamatan jiwa, kita mendeteksi ada korban apa tidak, itu pasti fokus awal kita saat datang ke lokasi kebakaran. Jadi komando yang kita terima saat kita tiba di lokasi kebakaran pasti sisir korban, pasti. Karena kita tindakan awal kita penyelamatan jiwa dulu. Jadi kita harus memastikan bahwa tidak ada orang yang masih terjebak atau apapun yang ada di dalam lokasi kebakaran tersebut. Jadi kita saat melakukan pemadaman kita pasti memastikan dulu mengevakuasi korban jika ada korban yang masih terjebak di dalam. Itu fokus kita awal memang untuk penyelamatan jiwa dulu. Itu mungkin dari kami. Tambahan mungkin Kalau ini ya, jadi ya kebakaran itu memang kita belajarnya dari pengalaman ya. Awal-awalnya memang agak remeh ya, teman-teman waktu pemadaman terus mulai dari penyelamatan ya. Jadi kenapa kita dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan penyelamatan ini memastikan harus nomor 1 harus korban dulu yang disisir. Apapun kebakarannya, cari korbannya dulu. Tanya sama pemilik rumah, pemilik gedung, ada korban nggak? Pasti itu yang ditanyakan nomor 1 dari komisioner atau dari pimpinan. Karena ini udah belajar dari pengalaman yang dahulu. Karena keterbatasan ilmu kami waktu itu, jadi waktu kebakaran, waktu itu yang terbakar kos-kosan. Kami sudah menghimbau sama pemilik rumah, apa sudah ada yang keluar, sudah keluar semua yang ada kebakaran. Sudah keluar semua. Kami lanjutkan pemadaman sampai ke lantai atas. Ternyata di lantai atas pas di kos-kosan ada 8 kamar ya, yang atas sudah 4 kamar, yang pojok sendiri itu tertumpuk dengan melindungi diri. Maksudnya mereka itu melindungi diri di kasur, tertumpuk di kasur. Waktu kita pemadaman ada 2 orang yang meninggal di bawah asap karena asap dan juga sudah terbakar karena terbakar kan kasur. Akhirnya dari pengalaman itu kami membuat satu kesimpulan kalau ada kebakaran yang jangan pasti korban apapun caranya korban. Kalau materi kan masih bisa diselamatkan dengan kita
dan sudah punya kemampuan untuk mengendalikan kebakaran tersebut. Dengan menanamkan keyakinan dan pengetahuan kepada korban tersebut, kita berusaha untuk menenangkan si korban dari rasa shocknya itu. Kita yakinkan bahwa kita mampu, insya Allah kita bisa melakukan pemadaman ini, kita bisa menyelamatkan barang-barang yang mungkin berharga. Kita yakinkan, kita beri pengetahuan, kita beri himbauan, kita beri katakanlah masukan bahwa kita sudah terlatih, kita sudah diajari, dan kita sudah memberikan kemampuan untuk mengatasi kebakaran tersebut. Nah, tapi nanti juga karena saat kita berangkat ke lokasi kebakaran, kita sudah didampingi oleh OPD lain, ada yang dari BPBD mungkin atau Satpol PP. Nah, setelah kita berikan itu, mungkin mereka yang lebih fokus untuk menenangkan korban-korban itu dari shock tadi. Jadi kita kembali fokus ke pemadamannya. Nanti OPD lain yang berkepentingan itu nanti yang melanjutkan untuk membimbing, untuk meyakinkan korban-korban itu dari perasaan shock tadi. Ya, kalau dari saya mungkin jadi gini Pak, untuk mengatasi shock mungkin dari awal mungkin kami waktu penyelamatan korban kita itu yang dibicarakan Mas Mahmud tadi. Setelah itu kami berikan ke rekan BPBD. Jadi dari rekan BPBD ini menghimbau ke korban itu karena ini dari pemerintah, sudah dari pemerintah Kota Surabaya itu memberikan bantuan. Jadi dari shock itu tadi kan beliaunya kan shock karena harta sama rumahnya kan terbakar biasanya. Itu dapat bantuan dari pemerintah. Jadi sudah dihimbau sama BPBD, kami fokus lagi ke kalau dari Satpol PP sendiri sih memang ikut ke dalam satu ring dalam penanganan. Cuman beliau fokus untuk agar tidak mengganggu dalam kami melaksanakan tugas. Penjelasannya sudah banyak tadi ya Pak, sudah dari kebakaran yang bermacam-macam, dari banyaknya melakukan evakuasi. Saya mau nanya, seberapa sulit memasang anggota bersama tim koleknya kolaborasi untuk mengevakuasi korban dalam kebakaran besar? Kan kayak tadi contohnya kayak rumah susun gitu. Kita kan nggak segampang itu juga untuk cari jalan itu langsung gimana? Seberapa sulit dalam mengevakuasi korban? Sulit itu kita dalam penanganan itu berbeda-beda. Kadang kita dapat laporan itu menuju akses ke tempatnya itu kita masih di luar dugaan. Kita juga medan yang kami harus capai itu secara nggak langsung Masih buta gitu. Iya, masih buta kayak gitu. Karena kita nggak ada perencanaan. Kalau ada Kak Satpol PP kan, beliau ada surat survei dulu. Kalau kita ada, jadi kita di jalan itu dapat laporan alamatnya di sini, ada korban yang gini kita responkan harus dijulukin. Lalu dari sana kami harus tanya. Jadi kami setiap pemadaman itu berbeda-beda. Kalau sulit, dikatakan sulit, pasti sulit. Karena dalam penanganan ini kami nggak tahu di mana daerah lokasinya, korban ini posisinya ada di mana. Kita nggak pernah tahu. Jadi kita tanya ke pemilik rumah dulu, di mana ada nggak yang terjebak, mana ada nggak yang masih ada di dalam. Jadi kita kalau misalnya ada, kita mau nggak mau harus mengerahkan beberapa armada. Jadi kita kualifikasikan kurva api ini berapa besarnya. Kalau misalnya sudah terbakar 2 rumah, kita buat dari pimpinan kami membuat kesepakatan ada namanya red. Dan kalau red ini yang datang 5 unit. Kalau double red yang datang 10 unit. Kalau triple red yang datang se Surabaya. Contohnya kayak kebakaran Pasar Turi, kayak KT, itu kami tangani. Kalau
balik lagi, kalau misalnya sudah misalnya kan ya 5 unit aja, lalu ada korban di dalam, kami optimalkan masuk. Yang kami buru memang korban, cuman balik lagi kapasitas air, terus juga medan yang ada di TKK tersebut. Kalau misalnya mudah diakses, kami jebol kanan kiri. Bagaimana caranya agar api ini cepat padam? Karena kita nggak mungkin posisi api masih rumah masih menyala, api masih menyala, terus kita masuk, kita sendiri yang dapat korban. Jadi rata-rata, makanya yang saya jelaskan tadi, rata-rata kami menemui itu korban sudah ada di luar dengan luka bakar, atau korban masih di dalam tapi kondisi tidak meninggal. Itu yang sering kami temui. Kalau meninggalnya karena asap, ya itu tadi meninggal, fisik masih utuh, tapi kulitnya berdarah dan mengeluarkan minyak. Kalau kondisi meninggal karena terbakar, ya tadi sudah matang, dagingnya matang, terus sudah kaku. Itu yang sering kami temui. Untuk upaya penyelamatan kami optimalkan. Karena apa? Kami counter attack kalau misalnya ada di korban, kami counter attack pasti secepat mungkin. Kurva api harus menurun secara cepat dengan proses evakuasi. Karena nggak mungkin kami terjadi cuaca meskipun ada alatnya, tapi kan bahan kami nggak tahu yang di dalam seperti apa. Terus ada nggak bahan kimia di dalam? Ada, kita punya. Kalau ini kan baju tahan panas, ada baju tahan api juga ada. Cuman balik lagi, untuk masuk ke dalam ini tadi butuh amunisi air yang banyak, metal juga. Lalu yang ketiga yang jadi hambatan, medan yang ada di tempat tersebut. Kalau dari sulitnya yang saya tangkap tadi, sulitnya mengevakuasi, mungkin kalau kita masih ada yang harus masuk, yang satu kan evakuasi kebakaran, Betul. gimana sampai memastikan korban yang sudah dievakuasi langsung dapat penanganan medis darurat? Gimana sampai memastikan kalau sudah maksudnya kan pastikan yang sana yang telah di sana, yang sana Jadi gini, Kita kan Surabaya itu punya satu media informasi command center. Jadi media command center itu sudah terintegrasi. Di sana sudah bisa diakses mulai dari PMI, mulai dinas kesehatan, mulai dari perangkat kelurahan, perangkat kecamatan, atau kecamatan, semua jadi satu terintegrasi. Jadi begitu ada berita kebakaran, PMI juga meluncur, dinas kesehatan relatif di sini juga meluncur. Terus perangkat kelurahan, kecamatan itu juga meluncur. Untuk segi penanganan korban, begitu kita evakuasi, langsung ada PMI yang menangani. Ada titik di situ berat cepat dari dinas kesehatan itu juga tersebar di 4 titik di Surabaya. Itu juga berangkat dari kita tempat kejadian kebakaran itu untuk penanganan korban bisa secepat mungkin setelah kita evakuasi. Karena sudah ada instansi lain yang terkait yang untuk mendukung kita saat kita ada di lokasi kebakaran itu. jadi dia bisa dipastikan ya kalau masih Iya, pasti kita pastikan ada PMI-nya ada, titik di sini ada. kan nanti gini Mbak, kalau misalnya kan di DKK kondisinya meninggal, kami kan ada, kita pakai hal. Jadi kami komunikasi sama, kalau ada IC insiden commander itu ada di depan, jadi dia nggak masuk, jadi dia stand di depan. Kami fokusnya itu sama beliau ini komunikasinya. Jadi kami menemukan korban kondisinya seperti ini. Jadi ada tim rescue dan tim medis itu bakalan mengevakuasi nanti. Karena kita dibagi maksudnya, ada tim pemadam, ada tim rescue, ada tim medis. Jadi kayak gitu. Ada kalau misalnya kita menemukan, oh kondisinya masih bisa berjalan, kami bisa ngomong. Oh kondisinya orangnya patah tulang, kami komunikasi sama yang di bawah. Kami butuh kayak gini, tapi untuk menuju ke kami, medannya seperti ini. Jadi tugasnya bisa
karena setiap kejadian itu berbeda-beda. Kayak gitu. Oh itu yang pasti saat kita berangkat ke lokasi TKK tempat kebakaran itu masing-masing anggota kita sudah dilengkapi dengan APD alat pelindung diri dari mulai atas sampai kepala, helm safety, jaket tahan panas, sepatu safety, terus untuk asap kita sudah berkali dengan menggunakan alat pelindung. Jadi untuk menghindari anggota kita terpapar dari panas, dari api itu sudah diwajibkan saat menuju TKK semua sudah mengikuti safety, sudah memakai alat pelindung diri APD mulai dari dalam sampai perlengkapan lapangan yang lain tadi. Mungkin beberapa dari pertanyaan jadi sudah cukup menjawab ya Mas. Terima kasih juga waktunya sudah kami pakai itu waktunya sudah kami pakai gitu ya. Salah satu layanan kami memang melayani masyarakat, Benar. termasuk bagian dari masyarakat kita juga. Untuk informasi tentang apapun kebakaran kita bisa melayani 24 jam. Sangat lengkap ya. Mungkin untuk sekian dari kami. Terima kasih banyak jawabannya, motivasinya. Mungkin peringatan juga buat kita ya, buat lebih hati-hati gitu. Mungkin ada nasihat atau ada saran apa buat kita untuk kedepannya sebelum menutup suasana kita pada pagi hari ini. Kalau mungkin pesan dari kami yang pertama, jangan meremehkan apapun itu yang memicu kebakaran. Jadi mulai bakar-bakar sampah secara sembarangan ataupun antisipasi tentang adanya arus pendek, pemakaian alat elektronik yang terlalu dipaksakan, atau apapun itu yang bisa menjadi pemicu adanya kebakaran, tolong diminimalisir. Karena kita tidak tahu, tidak ada di kalender hari apes kita, jadi kita yang harus bisa menjaga diri untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama kita mencegah dari adanya bahaya kebakaran. Mungkin itu. Ya. Oke. Sekian ya teman-teman wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.